Plak, suara tamparan terdengar begitu nyaring dalam apartemen berukuran minimalis tapi tergolong mewah. Dasar ja ***. Darren menarik lengan wanita yang sudah hampir 2 tahun ini menjadi kekasihnya dengan sangat kasar lalu dengan kasarnya juga tangan kokohnya mencengkram wajah cantik wanita itu. Darren menatap jijik padanya, hebat ya. Ucap Darren dengan nada sinisnya. Kamu berhasil bohongin aku, ini kamu yang terlalu pintar atau aku yang terlalu bodoh. Tawa Darren bergema di ruangan itu. Kamu hebat Rania, hebat banget karena bisa membohongi seorang Darren Hansel. Maafkan aku Darren, itu di luar kehendakku, aku hilaf. Cih, hilaf katamu. Pernikahan kita batal Rania, aku sama sekali nggak mau punya istri kayak kamu. Darren menghempas tubuh Rania lalu meninggalkan tempat menjijikan itu. Ya sekarang Darren merasa apartemen itu begitu menjijikan setelah mengetahui sang kekasih sering sekali membawa pria. Pernikahan kita tinggal 3 hari lagi Darren dan kamu nggak mungkin bisa membatalkannya karena hal itu tentu saja akan membuat keluargamu malu. Teriak Rania. Darren tidak menanggapi tapi ucapan itu terus berputar di kepalanya. Benar yang dikatakan Rania, nama keluarga besarnya akan sangat dipertaruhkan jika tiba-tiba dia membatalkan pernikahan itu. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Otaknya terus berputar mencari cara aman untuk mengatasi kejadian itu. Darren Hansel, seorang CEO berusia 26 tahun karena otaknya yang cerdas, di umur yang terbilang muda Darren sudah berhasil menggantikan posisi papanya bahkan di tangan Darren perusahaan keluarga mereka menjadi lebih maju. Walau tergolong muda, Darren merupakan seorang pria yang ditakuti di dunia bisnis. Darren tak segan-segan menghancurkan orang-orang yang bermain curang atau mencari masalah dengannya. Tuan, bagaimana jika Tuan mencari pengantin pengganti? Tuan bisa menggunakannya untuk menyelamatkan nama baik keluarga Tuan. Usul sang asisten. Darren terlihat menimang usul itu dan tak lama meminta asistennya untuk mencari seorang wanita yang akan menjadi pengantinnya. Tak peduli jika harus membayar mahal asal bisa menyelamatkan harga diri dan nama besar keluarganya. Bruk, mobil Darren berhenti saat sebuah motor menabrak mobilnya dari arah depan. Kenapa kau berhenti mendadak? Darren melotot pada sopirnya. Maaf Tuan, di depan ada sepeda motor yang tiba-tiba menabrak mobil kita. Darren melihat ke depan, senyum sinisnya muncul saat melihat wanita yang sedang membungkuk beberapa kali meminta maaf. Akbar, aku mau wanita itu, tunjuknya pada sang asisten. Akbar mengernyit keningnya, tak mengerti dengan ucapan atasannya. Maksudnya Tuan, Akbar apa kau bodoh? Aku bilang aku menginginkannya, aku mau wanita itu yang nantinya akan menjadi pengantin penggantiku. Akbar melongo tak percaya dengan ucapan atasannya, lalu menelisik penampilan wanita itu yang sangat jauh dari selera sang atasan. Bagaimana tidak, wanita itu terlihat sangat tidak menarik, penampilannya culun dengan rambut yang dikepang dua, memakai kacamata tebal, tompel besar di pipi kanannya serta jangan lupakan kaos kaki panjang yang digunakannya. Apa Tuan sedang bercanda? Tanya Akbar memastikan. Apa kau tuli Akbar? Ucapnya dengan nada marah hingga dengan cepat Akbar keluar dari mobil dan menghampiri wanita itu sedang Darren tersenyum remeh melihat Akbar yang sudah berbincang dengan wanita culun itu. Kena kau culun? Maaf Nona, ada yang ingin saya sampaikan. Wanita itu berbalik menatap Akbar dan langsung menunduk meminta maaf padanya. Maaf Tuan, saya minta maaf, saya tidak sengaja menabrak mobil Tuan. Ucapnya dengan nada menyesal. Tidak perlu takut, kau hanya perlu membayar biaya kerusakannya. Siapa namamu Nona? Namaku Sienna. Maaf Tuan, apakah biayanya mahal? Paling sekitar 400 jutaan. Kenapa mahal sekali? Kau mau membohongiku ya? Tuduh Sienna. Dalam hatinya, mana ada biaya perbaikan mobil sampai semahal itu. Nona bisa mengikuti kami ke bengkel dan mendengar langsung biaya perbaikannya. Saran Akbar dan Sienna pun setuju. Tak lama tibalah mereka di bengkel khusus memperbaiki mobil mewah sedang Darren sudah pulang ke rumahnya dengan menggunakan taksi. Kali ini Sienna tak bisa berkata apa-apa lagi, bahkan harga yang tadi disampaikan Akbar masih lebih rendah dibanding yang sekarang didengarnya. Bagaimana Nona? Apa kau percaya sekarang? Mengangguk dengan wajah lesu, tabungannya tak cukup untuk mengganti biaya itu, walau adapun Sienna merasa sangat tak rela jika uang itu akan hilang dalam sekejap dari rekeningnya. Sienna membutuhkan banyak uang untuk membayar biaya kuliah kedua adiknya. Sienna begitu menyayangi kedua adiknya dan selalu memberikan yang terbaik untuk mereka, maka tak tanggung-tanggung Sienna mengirim kedua adiknya kuliah di luar negeri. Bukan hanya untuk membiayai kedua adiknya, tapi Sienna juga harus mengumpulkan banyak uang untuk membiayai pengobatan ibunya yang sakit kanker hampir 6 bulan terakhir, sedang ayah Sienna sudah pergi meninggalkan mereka sejak Sienna duduk di kelas 3 SMA.
Tuan maaf tapi saya tidak memiliki uang sebanyak itu untuk mengganti biaya perbaikan mobilnya. Akbar tersenyum penuh arti, sepertinya rencananya berjalan lancar. Ia memang sengaja ingin memeras Sienna karena tahu wanita itu tak memiliki banyak uang hingga nantinya ia bisa membuat kesepakatan yang kemungkinan besar tidak bisa ditolak wanita itu. Ya sudah kalau Nona tidak bisa membayarnya maka dengan terpaksa saya akan melaporkan Nona ke pihak yang berwajib. What? Pihak berwajib. Dalam hidupnya Sienna sama sekali tak pernah berpikiran untuk masuk dan mendekam di balik jeruji besi. Beberapa kali menonton TV tentang penyiksaan yang terjadi dalam penjara dan seketika tubuhnya bergidik ngeri membayangkan nasibnya. Tuan bisakah kau memberiku waktu untuk melunasi semuanya? Aku akan mencicilnya sedikit-sedikit. Aku tidak akan memberimu waktu tapi akan memberimu penawaran. Apa kau setuju? Penawaran apa? Kau harus menikah dengan atasanku dan setelah itu semua utang-utangmu akan kami anggap lunas. What? Menutup mulutnya tak percaya dengan tawaran yang diberikan pria itu padanya. Maaf tuan tapi saya nggak bisa, pernikahan itu sakral dan tak bisa dipermainkan. Oke jika itu keputusanmu maka aku tak bisa memaksa tunggu saja mungkin besok akan ada polisi yang menjemputmu. Akbar menakuti lalu pura-pura beranjak dari tempat itu, yakin pasti wanita itu akan mengejarnya dan menerima tawarannya. Dan, baik tuan saya akan menerima tawaran itu, ucapnya dengan berat hati. Berikan alamatmu dan besok aku akan menyuruh supir untuk menjemputmu karena besok kau harus bertemu dengan atasanku untuk membicarakan pernikahan kalian. Di rumahnya Darren sedang makan malam bersama kedua orang tua dan adiknya yang kebetulan sedang pulang ke rumah mereka. Sayang apa persiapan pernikahanmu berjalan lancar? Tanya Mama. Sayang apa persiapan pernikahanmu berjalan lancar? Tanya Mama. Sebenarnya kedua orang tua Darren tak begitu menyetujui rencana Darren untuk menikahi Rania entah apa yang mereka rasakan tapi menurut mereka wanita itu bukanlah sosok calon istri yang baik untuk Darren. Rencananya lancar kok Ma, hanya saja pengantin wanitanya diganti. Ucapnya dengan santai. Maksud kamu apa Darren? Tanya Papa. Darren mau menikah dengan wanita lain pa bukan Rania. Darren tak mencintai Rania lagi dan ada wanita yang sekarang Darren cintai. Ucapnya berbohong, tak mungkin mengatakan bahwa dia memergoki Rania sedang berhubungan badan dengan pria lain apalagi fakta bahwa selama 2 tahun bersama, Rania sudah berselingkuh darinya selama hampir 1,5 tahun terakhir. Papa dan mamanya menganga mendengar jawaban Darren, mereka berharap semoga Darren tidak salah mengambil langkah. Asteris. Silahkan Nona. Akbar mempersilahkan wanita itu masuk ke dalam ruangan restoran yang telah disewa. Kenapa kau lama sekali? Kau pikir kau siapa membuatku menunggu? Darren menyambut kedatangan Sienna dengan ucapan kasar. Dek, Sienna terdiam mendengar suara yang tak asing di telinganya, perlahan mencoba melihat wajah Darren. Berdiri diam di tempatnya, tak pernah membayangkan bertemu pria kejam itu lagi. Ngapain bengong di situ sih? Teriakan itu menyadarkannya tentang lamunan masa lalu yang terdapat pria itu sedang memperlakukannya dengan kejam dan tanpa ampun hanya untuk satu kesalahan yang tak sengaja dilakukannya. Menghampiri Darren, pikirannya blank dan hanya berdiri diam di samping Darren. Culun, ngapain berdiri di sini? Darren mendorong tubuhnya kasar. Santai aja kali. Sienna lalu duduk di kursi dan berhadapan langsung dengan Darren. Cek, pantas saja kekasihnya berselingkuh orang sikapnya masih sangat kasar seperti dulu. Dasar culun. Darren melihat malas pada Sienna. Kita akan menikah 2 hari lagi dan kau harus setuju karena jika kau berani menolaknya maka aku akan memberimu pelajaran melebihi apa yang kau rasakan dulu. Ancam Darren sedang Sienna hanya diam. Kenapa diam? Cih, selain penampilanmu yang kampungan ternyata sekarang kau gagu juga. Darren menatap penampilan Sienna dengan ekspresi meremehkan. Ingin sekali Sienna mencongkel mata Darren. Aku sama sekali tak mau menikah denganmu. Aku janji akan membayar semua biaya perbaikan mobilnya tapi beri aku waktu 3 minggu. Hahaha, kau pikir kau siapa berani menolakku? Ingat culun kau hanya orang rendahan yang sama sekali tak memiliki hak untuk menolakku. Kau pikir kau siapa? Tuhan saja tidak pernah memaksakan kehendaknya. Darren tertawa, berdiri, mencondongkan tubuhnya satu tangannya mencengkram rahang Sienna dan satu tangannya lagi diletakkan di meja. Tuhan, aku memang bukan Tuhan tapi di dunia ini selain Tuhan akulah orang yang harus kau takuti dan kalau kau berani menentangku maka aku tak segan-segan membuatmu bertemu Tuhan secepatnya. Apa kau mengerti? Aku sama sekali tak takut padamu. Tantang Sienna. Bukankah kau begitu menyayangi kedua adikmu? Jika kau berani menolak perintahku maka kupastikan sekarang juga kedua adikmu itu akan dikeluarkan dari kampus mereka. Kuperingatkan kau,
jangan berani mengganggu kedua adikku. Aku tak akan berbuat apa-apa pada mereka jika kau tak membantah perintahku. Dengan terpaksa Sienna mengangguk. Menahan sakit, tak seperti tadi sekarang cengkraman Darren semakin kuat. Sakit Darren, lepaskan tanganmu. Sienna meringis menggenggam tangan Darren yang mencengkram rahangnya dengan kedua tangannya, berusaha untuk melepaskan tangan itu tapi percuma karena cengkraman Darren begitu kuat hingga Sienna hanya bisa meringis menahan sakit. Darren, berani sekali kau menyebut namaku. Sadarilah posisimu, kau tidak pantas untuk hanya sekedar menyebut namaku. Panggil aku Tuan karena mulai detik ini aku adalah majikanmu. Majikan gundulmu. Hello, kau pikir kau siapa? Seorang raja. Tapi kata-kata itu hanya bisa terucap dalam hati Sienna. Sedang kepalanya mengangguk setuju dengan ucapan Darren. Tak ingin berlama-lama, Darren melangkah meninggalkan tempat itu, sama sekali tak ingin melihat wajah si culun yang begitu sangat dibencinya. Menurut Darren bahkan penampilan Sienna yang sekarang lebih buruk daripada dulu. Lidah Sienna terasa kaku karena harus memanggil Darren dengan sebutan Tuan. Tuan, kita akan menikah selama berapa lama dan apakah kita tidak memerlukan kontrak pernikahan? Tanya Sienna membuat langkah Darren terhenti. Berbalik arah berjalan dan mendekat pada Sienna lalu tertawa dengan keras. Kontrak pernikahan katamu? Kau pikir kita sedang syuting drama? Ingat, wanita culun, aku adalah majikanmu dan kita sama sekali tak memerlukan kontrak pernikahan karena aku akan membuangmu kapanpun aku mau. Kau mengerti? Pria ini seenaknya saja, dia pikir aku barang apa? Seenaknya saja mengatakan ingin membuangku. Kita lihat saja nanti kau yang akan membuangku atau malah aku yang akan membuangmu. Dasar pria sombong, lagi-lagi kata itu hanya terucap dalam hati. Flashback saat Sienna duduk di kelas 1 SMA dan Darren di kelas 2 SMA. Apa yang kalian lakukan? Teriak Sienna saat melihat Darren yang tengah dengan seorang wanita di ruang UKS dan tentu saja teriakannya itu mengundang rasa keingintahuan beberapa orang yang berada di sekitarnya. Hei culun, apa yang kau lakukan? Darren geram karena sekarang beberapa siswa sudah berada di ruang itu dan menangkap perbuatan mesum yang dilakukannya. Darren Hansel, jika Anita ikut saya ke ruangan BK sekarang. Ucap seorang guru yang juga sudah berada di ruang yang tidak terlalu besar itu sambil melihat marah pada dua siswa di depannya. Darren dan Chika terlebih dulu membenarkan seragam mereka yang sudah terlihat sedikit kusut. Dasar wanita sialan, aku pasti akan membalas semua ini. Ancam Darren lalu mengikuti guru itu dari belakang. Saat itu Darren diskors selama beberapa hari, bahkan orang tuanya dipanggil ke sekolah. Dan semenjak kejadian itu kehidupan sekolah Sienna tak lagi menyenangkan karena Darren selalu mengganggunya. Pria itu selalu berlaku kasar padanya. Mulai dari menyirami kepalanya dengan kuah bakdo panas, menyembunyikan tas sekolahnya, menuangkan jus ke makanannya, bahkan parahnya Darren pernah menerornya dengan 6 kepala ayam yang masih berdarah. Flashback N. Sienna berjalan menuju altar, menatap pria kejam, sombong, dingin yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Pria itu terus tersenyum padanya seolah bahagia dengan pernikahan mereka, padahal Sienna tahu dengan pasti pria itu terpaksa harus menikahinya karena ingin menyelamatkan harga dirinya. Hanya saja Sienna tak habis pikir kenapa nasibnya begitu malang karena harus menjadi pengantin pengganti pria tak berperasaan itu. Sekarang Sienna sah menjadi istri dari Darren Hansel. Tiba-tiba, terdengar teriakan heboh dari Mama dan Oma Darren yang meminta Darren dan Sienna untuk berdalih malu untuk Sienna di depan banyak orang saat omanya. Apa-apaan kau? Kenapa kau berani membaringkan tubuh kotormu itu di ranjangku?